Baik, jika sudah siap boleh langsung dimulai kelompok 5. Oke, saya izin membuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Ayu, Ibu Eksa, beserta Pasam dan juga teman-teman. Pada kali ini, kami dari kelompok 5 izin meminta waktunya sebentar karena akan sedikit menyajikan materi mengenai jenis apresiasi drama. Oke, teman-teman di sini dalam pengerjaannya pasti ada teman-teman yang lain ya. Di sini ada Laili Istiqomah, kemudian ada Ratu Nur Aisyah, ada Tamara Aulia Restubulan, kemudian ada Muhammad Dafa, dan juga yang terakhir ada saya sendiri, Tegas Rizky Fajar. Nah, karena jenis-jenis dari apresiasi drama itu banyak ya teman-teman, maka mohon perhatiannya sebentar. Kita masuk ke jenis apresiasi drama dan jenis apresiasi drama berdasarkan sifat yang akan dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu, saya silakan. Baik, terima kasih. Terus di sini ada jenis-jenis apresiasi drama. Apresiasi drama dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu apresiasi langsung dan apresiasi tidak langsung. Yang pertama ada apresiasi langsung. Apresiasi ini terjadi ketika kita berhadapan atau berinteraksi secara langsung dengan karya sastra drama, baik dalam bentuk teks tertulis maupun dalam bentuk pementasan. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca teks drama tertulis atau menyaksikan pementasan drama secara langsung di panggung. Melalui apresiasi langsung, penonton atau pembaca bisa merasakan secara langsung emosi, dialog, dan aksi yang disampaikan oleh aktor, sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan personal dalam memahami karya tersebut. Sementara itu, apresiasi drama tidak langsung terjadi ketika kita mempelajari teori, sejarah, ataupun kritik drama tanpa harus melihat pementasannya secara langsung, baik dalam sekolah, kuliah, maupun belajar sendiri melalui buku maupun surat kabar dan majalah sastra. Melalui apresiasi tidak langsung, kita lebih banyak menggunakan analisis kritis untuk memahami konteks, makna, dan evolusi drama sebagai bentuk seni yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek teoritis dari karya tersebut. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan apresiasi yang menyeluruh terhadap seni drama. Dalam hal ini, keduanya memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan apresiasi yang menyeluruh terhadap seni drama. Boleh di-next slide? Baik, selanjutnya ada jenis-jenis apresiasi drama berdasarkan sifat, yaitu apresiasi reseptif dan produktif. Apresiasi reseptif terjadi ketika dalam membaca naskah drama sudah melakukan apresiasi karena sudah mengenal, menerima pengalaman batin naskah drama. Dalam hal ini, pembaca sudah melakukan apresiasi karena telah mengenal dan memahami pengalaman batin di dalam naskah tersebut. Mereka menerima dan meresapi emosi, konflik, serta pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui teks drama, meskipun tanpa keterlibatan langsung dalam produksi atau pementasan. Sebaliknya, apresiasi produktif melibatkan proses penciptaan karya baru berdasarkan pengalaman atau pemahaman terhadap drama. Apresiasi ini muncul ketika seseorang menghasilkan karya kreatif, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk pementasan. Pada awalnya, apresiasi produktif dimulai dari penciptaan teks drama, di mana penulis atau pengarang telah melakukan apresiasi terhadap bentuk seni ini dengan cara mengubah ide atau pengalaman menjadi sebuah karya tertulis. Proses ini kemudian berkembang ke tahap pementasan, di mana teks drama dihidupkan melalui acting, gerak, dan suara sehingga melibatkan apresiasi yang lebih dinamis. Dengan demikian, baik melalui reseptif maupun produktif, apresiasi drama mencakup dua sisi yang paling melengkapi dan dalam menikmati dan menciptakan karya seni tersebut.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ratu atas penjelasannya mengenai jenis apresiasi drama berdasarkan sifat. Terus sebentar, teman-teman. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis drama dan bentuk apresiasinya yang akan dijelaskan oleh Tamara dan Nelly. Kepadanya saya silakan. Terima kasih, Tugas. Saya akan mengatakan mengenai jenis-jenis drama dan bentuk apresiasi. Menurut Wijayanto, tahun 2002, terdapat beberapa jenis drama berdasarkan penyajian lakonnya. Yang diantaranya yakni tragedi atau duka cerita yang merupakan drama yang penuh kesedihan. Perjuangan tokoh utama dalam menyelesaikan permasalahan dari awal hingga akhir pertunjukan selalu sia-sia atau gagal dan berakhir dengan kedukaan mendalam karena maut menjemput tokoh utama. Penonton seolah-olah ikut menanggung derita yang dialami tokoh utama. Oleh karena itu, tidak jarang penonton ikut merasa sedih. Contoh cerita tragedi ini yaitu cerita Romeo dan Juliet atau Titanic. Nah, kemudian selanjutnya yaitu komedi atau suka cerita. Adalah drama penggeli hati. Drama ini menyajikan suatu cerita yang penuh kelucuan yang menimbulkan gelak tawa para penontonnya. Meskipun demikian, drama komedi tetap menuntut nilai-nilai drama. Gelak tawa penonton dibangkitkan melalui kata-kata yang sering mengandung sindiran dan kritik kepada anggota masyarakat. Karena hal tersebutlah bahan yang digunakan diambil dari kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat. Contoh dari drama komedi ini yaitu A Midsummer Night Dream garapan William Shakespeare. Oh, selanjutnya. Di next slide. Boleh tolong di next slide. Oke, oke, oke. Tadi suaranya kecil. Baik, selanjutnya yakni ada jenis tragedi komedi yang merupakan perpaduan antara drama tragedi dan juga komedi sehingga menggabungkan unsur tawa dan kesedihan yang dibangun dari alur cerita, tokoh, percakapan, dan tingkah laku pemain drama. Sedih dan gembira silih berganti sehingga penonton terkadang dibuat berlarut dalam kesedihan dan terkadang tertawa terbahak-bahak. Contoh dari drama tragikomedi ini yaitu berjudul The Merchant of Venice garapan William Shakespeare. Kemudian selanjutnya yakni opera. Adalah drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. Lagu yang dinyanyikan pemain satu berbeda dengan lagu yang dinyanyikan pemain lain. Demikian pula irama musik pengiringnya. Drama jenis ini memang mengutamakan nyanyian dan musik, sedangkan lakonnya hanya sebagai sarana. Penonton dapat menghayati indahnya suara dan musik dalam penyampaian alur cerita dan suasana. Opera yang pendek dinamakan operette. Contoh drama musikal barat yang terkenal dan ikonik meliputi West Side Story, The Fantastic, Hair, A Chorus Line, Let Me The Phantom of the Opera, Rent, The Producer,
dan juga wig. Kemudian selanjutnya yakni melodrama. Adalah drama yang diucapkan dengan iringan melodi atau musik. Drama melodrama berasal dari drama opera yang dikembangkan dengan genre tersendiri, yaitu para pemainnya hanya perlu mengikuti musik yang mengiringinya. Kadangkala mereka bernyanyi dan kadangkala pula mereka tidak bersuara dan atau berdialog, hanya ada gerakan-gerakan yang dilakonkan. Dalam menghayati jenis drama ini, penonton perlu lebih lebih peka terhadap alur cerita yang dibangun melalui kombinasi gerakan dan musik. Contoh dari melodrama yaitu Still Life garapan Noel Coward. Next slide. Oke, pada slide ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Laili Istiqomah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Laili akan melanjutkan pemaparan mengenai jenis-jenis drama berdasarkan lakonnya. Eh, Selanjutnya ada verse. Verse adalah drama yang menyerupai dagelan, tetapi tidak sepenuhnya berisi dagelan. Ceritanya berpola komedi yang dimunculkan melalui kata atau perbuatan dengan cara yang berlebihan, sehingga penonton merasa senang. Contoh drama verse atau dagelan yang terkenal yaitu The Importance of Being Earnest garapan Oscar Wilde. Yang selanjutnya ada tablo. Tablo merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Bunyi-bunyian pengiring atau bukan musik digunakan untuk memperkuat kekuatan akting para pemainnya dapat ditonjolkan. Melalui hal tersebut, penonton perlu benar-benar memperhatikan dan memiliki kepekaan sehingga dapat mengetahui nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin contoh tablo itu bisa seperti pantomim yang terkenal itu Charlie. Sendra Tari adalah gabungan antara seni drama dan seni tari. Rangkaian pendidikan dalam bentuk tari yang diiringi musik, tidak ada dialog, namun terkadang dibantu narasi singkat agar penonton mengetahui peristiwa yang sedang dipentaskan. Contoh drama Sendra Tari yaitu Ramayana, Mahabharata, dan Panji. Sekian dari saya dan Mara. Boleh slide selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tamara dan Laili atas pemaparan pokok materinya mengenai jenis drama dari bentuk apresiasinya. Kemudian, bahasan yang selanjutnya ada jenis drama nih berdasarkan sarananya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dapat. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis drama berdasarkan sarananya. Nah, jenis drama berdasarkan sarananya dibagi menjadi 6 nih teman-teman. Yang pertama yaitu drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama wayang, dan drama boneka. Nah, yang pertama drama panggung. Sesuai dengan namanya, drama panggung dimainkan oleh para aktor di panggung pertunjukan dan penonton dapat melihat secara langsung. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu drama radio. Nah, drama radio ini tidak bisa dilihat ya. Nah, berbeda dengan drama panggung yang bisa ditonton dan bisa dilihat secara langsung, drama radio harus direkam terlebih dahulu dan selanjutnya disiarkan pada waktu yang dijadwalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu drama televisi. Nah, drama televisi ini dapat didengar dan dapat dilihat meskipun hanya gambar ataupun visualnya saja nih teman-teman. Selanjutnya sama dengan drama televisi, bedanya drama film menggunakan layar lebar dan biasanya dipertunjukkan di bioskop. Namun drama film juga dapat ditayangkan dari televisi sehingga penonton dapat menikmati dari rumahnya masing-masing. Boleh selanjutnya berikutnya. Oke, terima kasih Tegas. Selanjutnya drama wayang. Nah, sesuai dengan namanya juga, drama wayang itu drama yang dimainkan, yang dimana wayang menjadi tokoh dari setiap adegan yang dimainkannya.
Nah, karena itu semua bentuk tontonan yang mengandung trik. Nah, karena itu tontonan seperti wayang kulit ataupun wayang golek menjadi para tokoh dalam drama wayang tersebut. Selanjutnya yaitu drama boneka. Sama dengan drama wayang, drama boneka ini drama yang menggunakan boneka sebagai pelakon dari setiap adegannya. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dava atas pemaparan materinya mengenai jenis drama dari segi sarana. Kemudian untuk materi ini teman-teman berdasarkan jenis drama, berdasarkan naskah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, dari yang sudah dijelaskan ya teman-teman, mulai dari berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk apresiasi dan juga bentuk sarana. Jenis yang saya jelaskan ini jenis yang paling sedikit teman-teman, yaitu hanya ada dua, yaitu ada drama tradisional dan juga drama modern. Adapun drama tradisional merupakan drama yang tidak menggunakan naskah, melainkan pemainnya hanya diberi gambaran umum tentang jalan cerita. Pemainnya juga akan menampilkan pertunjukan di panggung berdasarkan kreativitasnya sendiri. Adapun ciri-ciri utama dari drama ini yang pertama pastinya improvisasi ya teman-teman, karena pertunjukan ini dilakukan tanpa naskah dan mengandalkan hanya kreativitas pemainnya. Kemudian ada tema ceritanya, biasanya di drama ini tuh mengangkat kisah rakyat, mitologi atau budaya setempat. Untuk interaksi dengan, kemudian juga ciri-cirinya ada interaksi dengan penonton, yang mana pemain sering berinteraksi langsung dengan para penonton. Dan ciri yang terakhir yaitu iringan musik tradisional, yang mana pastinya menggunakan alat musik lokal untuk mendukung dalam pertunjukan drama tersebut. Kemudian yang kedua ada drama modern, ada jenis drama berdasarkan naskah, yaitu yang kedua drama modern, yang yaitu drama yang menggunakan naskah meskipun ada improvisasi, intensitasnya sangat minim, hanya digunakan untuk menutupi kesalahan di panggung. Adapun ciri-ciri dari drama ini yaitu pastinya berasal dari sebuah karya sastra, yang mana naskah drama modern seringkali berasal dari karya sastra yang telah dikembangkan dan disesuaikan untuk pertunjukan. Kemudian juga memiliki struktur yang jelas, teman-teman. Pastinya cerita dalam teater modern lebih jelas gitu, lebih tertata dibandingkan dengan teater yang tradisional. Nah, jalan ceritanya juga biasanya disusun dengan baik nih teman-teman, termasuk dari tokoh, dari alur, dan juga dialognya. Kemudian biasanya juga menggunakan bahasa baku teman-teman. Bahasa yang digunakan dalam teater modern adalah bahasa baku, tetapi masih diperbolehkan gitu untuk menggunakan improvisasi, yang mana ini juga menggunakan kalimat yang tidak menggunakan susunan bahasa baku. Kemudian ciri yang keempat yaitu naskah sebagai pegangan, yang mana pada drama modern ini naskah merupakan unsur penting dalam teater modern. Naskah ini berisi skenario yang jelas, mulai dari tokoh, alur, dialog, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan jalan cerita teater. Adapun untuk struktur dari naskah drama modern ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Dan juga untuk tokoh-tokoh beserta perannya pasti juga teman-teman udah tahu ya teman-teman, ada karakter utama, pembantu, dan tambahan ada antagonis, protagonis, dan lain sebagainya. Dengan demikian ya teman-teman, naskah drama modern itu lebih memiliki struktur gitu, lebih memiliki struktur yang jelas, menggunakan bahasa baku, dan diatur gitu oleh sutradara untuk memastikan bahwa pertunjukan berjalan dengan lancar dan menarik. Itu aja penjelasan mengenai naskah dari drama modern dan juga drama tradisional. Ke selanjutnya berikutnya. Nah, di sini, aduh, tadi juga di selanjutnya berikut. Sebelum ini ada
referensi yang kami gunakan ya teman-teman. Nah ini. Selandia terakhir yaitu ucapan terima kasih karena sudah menyimak presentasi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai jenis-jenis dari naskah drama, teman-teman. Selanjutnya, seperti yang sudah diinfokan oleh selanjutnya seperti yang sudah diinformasikan oleh Bu Etsa bahwa setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab yang mana ada 2 termin teman-teman karena cuma ada satu yang presentasi, cuma ada satu kelompok. Waduh. Jadi di mana teman-teman bekerja sama untuk memberikan pertanyaan yang tidak sulit untuk dijawab oleh kelompok kami. Terima kasih. Silakan bertanya teman-teman. Terima kasih kelompok 5. Yo teman-teman, silakan yang mau bertanya atau berdiskusi dari penjelasannya kelompok 5 mengenai jenis-jenis apresiasi drama hingga tadi membahas berbagai jenis drama berdasarkan klasifikasi yang bermacam-macam. Silakan yang mau bertanya, yo. Ada? Besok jam berapa? Besok. Ada Ibu pertanyaan dari Basil dari kelompok 3. Silakan. Itu apakah ketiadaan dialog dalam sendera tari dan tablo membatasi kedalaman pesan yang dapat disampaikan atau justru membuka peluang bagi interpretasi yang lebih luas oleh penonton melalui gerakan dan musik. Oke, terima kasih Basi atas pertanyaannya. Kemudian juga ada dari Ade Rahma, teman-teman, yang mana dari kelompok 2. Bagaimana implikasi penggunaan gerak dan musik dalam sendera tari terhadap struktur naratif dan estetika pementasan? Nah, ini pertanyaan terakhir dari termin 1, teman-teman. Dari Sania Hamida Bahar dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, dalam konteks pendidikan, seberapa efektif drama tablo digunakan sebagai alat pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi seni teater dibandingkan dengan bentuk drama lain yang menggunakan dialog. Nah, itu dulu teman-teman karena satu termin ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan Azalea bisa disimpan dulu buat di termin kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih para penanya. Nah, sekarang silakan kelompok untuk berdiskusi ya. Dan teman-teman audiens, Anda boleh ya sambil menunggu hasil diskusi teman-teman. Teman-teman mungkin baca-baca di Google atau Anda punya buku tentang apresiasi drama yang membahas gitu ya dari pertanyaan teman-teman, nanti boleh ditambahkan supaya kita muncul diskusi. Baik, dari kelompok 5, apakah sudah ada yang mau dijawab, siap menjawab? Masih didiskusikan terlebih dahulu, Ibu. Baik, masih berdiskusi ya. Teman-teman, silakan juga siapkan, mungkin Anda mau bertanya gitu ya, nanti di termin kedua, supaya langsung bisa bertanya, sekarang disiapkan dulu pertanyaannya. Ya. Bu Ayu kira-kira dari 3 pertanyaan di termin 1 ini, Bu Ayu, ada pertanyaan yang menggelitik atau tidak nih, Bu Ayu? Nanti saya akan tambahkan kalau memang sekiranya jawabannya kurang mengena. Tapi bagus-bagus pertanyaannya Bu Etsa. Iya, setuju. Teman-teman tertarik dengan sendera tari sepertinya ya. Dan beberapa universitas memang ada ya yang menjadikan prodi sendera tari ini jadi satu prodi khusus ya Bu Etsa. Kalau kita kan memang sudah terpisah nih antara seni musik, seni tari, tapi di beberapa universitas ada yang menggabungkannya dan salah satunya itu prodi PBSI gitu, tapi ada muatan sendera tarinya.
Iya, Boleh diceritakan tidak Bu Ayu? Mungkin waktu Bu Ayu berkuliah dulu pernah mengalami gitu, ada mata kuliah sendra tari mungkin. kalau saya dulu memang apresiasi drama, tapi beberapa minggu lalu saat Peksiminas kita dapat kunjungan dari Universitas Negeri Gorontalo dan memang ada prodi sendra tari di sana. Jadi pementasan apresiasi drama sebagai tugas akhir itu masuk ke prodi itu, Bu. Gitu. Lalu produknya seperti apa itu Bu Ayu? Iya, produknya sama seperti Updrum, tapi eh, lebih kompleks mungkin ya, karena mereka mata kuliahnya kalau tidak salah kemarin dari pihak UNG menjelaskan bahwa ada mata kuliah pengantar tari juga, musik juga, jadi semuanya komplit. Dan selain UNG di Universitas Raja Ali Haji yang ada di Kepulauan Riau kalau tidak salah, itu juga masih ada prodi sendra sendra tasik malah bukan sendra tari saja, sendra tasik. Dan di situ sama seperti PBSI ada BIPA-nya juga, tapi dia lebih lebih kompleks saat pementasan karena memang semuanya sudah ada di situ dalam satu muatan itu, Bu. Itu. Oh begitu. Ya, ada beberapa Jadi, kampus yang masih begitu. oh berarti lebih fokus nantinya tuh ke pertunjukannya Bu Iya, Ayu ya, bukan iya ke mereka dapat mata apresiasi kuliah. sastranya. Kalau kita kan seni tari, memang ada di prodi seni tari ya, untuk tarian musik juga di musik. Jadi ketika kita mementaskan sebuah drama, mau nggak mau nih yang nggak bisa main musik jadi ada musisi dadakan gitu ya. Kita jadi menciptakan tarian sendiri. Tapi kalau di Sendra Tasik sendiri memang ada ilmu pengantarnya, perkuliahan pengantarnya khusus bidang-bidang itu gitu, bagian-bagian itu. Wah menarik sekali. Mhm. Apakah teman-teman di kelas ini ada yang ikut berdiskusi dengan mahasiswa dari UNG? Kemarin itu siapa ya? Hafrizal ya kalau tidak salah, Niswit, Mhm, Samroto, tiga mhm. itu, sisanya saya kurang kurang tahu, Bu. Ada juga dari PBSI, tapi saya belum kenal karena saya baru ya. Mungkin ada di Iya, sini. iya. Teman-teman ada? Teman-teman ada yang ini kemarin sempat ikut diskusi dengan mahasiswa dari UNG? Saya tidak, Ibu. Wah, sayang sekali Ridwan nggak ikut, Faris nggak ikut. Bagaimana Lili, Laili, Israni, Monica sempat ikut? Saya juga nggak ikut, Ibu. Oh, tidak ikut ya waktu itu ya. Oh, apa karena berdekatan dengan PKKMB? Tapi waktu Peksiminas ya. Sudah selesai Mhm. PKKMB. Oh, wah sayang sekali ya. Kalau misalnya ada yang ikut kan pas nih karena kita sedang membahas apresiasi drama gitu. Oke, mungkin saya izin masuk kembali, Bu. Buat Silakan Tegas. buat menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaannya King Basil dari kelompok 3 mengenai apakah ketiadaan dialog dalam sendera tari dan tablo membatasi kedalaman pesan yang dapat disampaikan atau nih justru membuka peluang bagi interpretasi yang lebih luas oleh penonton melalui gerakan dan musik. Oke, kita highlight dulu mengenai pesan yang dapat disampaikan. Nah, pesan kan itu dapat disampaikan mengenai dari verbal dan non verbal ya teman-teman. Yang verbal itu yang pakai ucapan gitu, dialog. Nah, kalau di sendera tari sendiri dan tablo itu mereka memakai medianya ya non verbal teman-teman, yang mana mereka menampilkan sebuah drama dengan tidak menggunakan dialog atau ya, hanya menggunakan gerakan-gerakan saja gitu. Namun apakah gerakannya sembarangan? Ya tidak juga teman-teman. Di sini pertanyaan selanjutnya, atau justru membuka peluang bagi interpretasi yang lebih luas oleh penonton melalui gerakan dan musik. Nah ini benar banget. Kan kalau kita menyampaikan informasi, menyampaikan pesan secara verbal kan orang-orang lebih jelas ya, kayak
seperti ya lebih paham gitu. Tapi kalau kita menyampaikan pesan melalui gerakan kan pastinya menimbulkan gitu makna yang lebih luas kepada para penontonnya. Jadi kalau menurut saya dari sumber yang saya baca itu ketika pada penampilan sendera tari dan tablo lebih berpeluang gitu untuk memberikan interpretasi yang lebih luas oleh penonton melalui gerakan dan musik. Apalagi kan pasti penonton menangkap pesannya itu melalui esensi cerita dan emosi yang disajikan melalui tarian yang mungkin bisa lebih fleksibel dan tidak terikat oleh batasan bahasa verbal. Dan untuk musiknya sendiri pastinya sebagai pengiring ya teman-teman. Jadi di sentera tari dan tablo juga pastinya mempunyai musik dan juga gerakan-gerakan. Jadi ya intinya kalau di sentera tari dan tablo itu lebih ke non verbal atau tanpa dialog. Jadi membuka peluang bagi interpretasi yang lebih luas oleh penonton. Begitu Basil, jawaban sederhananya. Apakah sudah mulai terjawab? Iya, Tegas sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali Basil. Pertanyaan selanjutnya akan pertanyaan selanjutnya. Jawaban pertanyaan yang akan dijawab selanjutnya ada dari Azalea yang akan dijawab oleh Tamara. Kepada Tamara saya silakan. Ya, baik. Terima kasih, Tegas. Saya akan menjawab pertanyaannya Zalia terkait bagaimana unsur sindiran dan kritik sosial berperan dalam drama komedi menurut Wijayanto tahun 2002. Nah, dalam drama komedi, unsur sindiran dan kritik sosial berperan sebagai alat untuk membangkitkan humor. Sindiran yang diarahkan pada masyarakat atau individu tertentu sering dikemas dalam bentuk lucu, sehingga membuat penonton tertawa sekaligus menyadari masalah atau ketidaksempurnaan yang ada di dalam masyarakat. Melalui kata-kata dan tindakan komedi, penonton tidak hanya dihibur, tetapi juga diajak untuk memikirkan isu-isu sosial secara ringan dan menyenangkan. Begitu, Azalia, apakah dapat dimengerti? Baik, dapat dimengerti Tamara. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Azalia. Oke, terima kasih Tamara yang udah membantu menjawab dari pertanyaannya Azalea. Kemudian pertanyaan dari Ada Rahma juga sudah bisa dijawab oleh rekan saya, Leli. Langsung aja nih kepada Leli, saya silakan. Oke, terima kasih Tegas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Rahma kelompok 2. Pertanyaannya itu bagaimana implikasi penggunaan gerak dan musik dalam sendra tari terhadap struktur naratif dan estetika pementasan. Dalam sendera tari. Ini kan tadi sudah dijelaskan gerak dan musik itu menjadi elemen utama dalam menyampaikan narasi menggantikan dialog verbal. Nah, struktur naratif dalam sendera tari itu disusun melalui urutan tarian yang menggambarkan peristiwa atau emosi tertentu. Nah, sementara musiknya itu membantu menetapkan mood atau tempo ceritanya. Nah, implikasi dari penggunaan ini adalah bahwa penonton perlu mengandalkan kepekaan mereka untuk memahami alur cerita dan emosi yang ingin disampaikan. Untuk secara estetikanya itu, sendera tari menawarkan pengalaman visual dan musikal yang padu, di mana gerakan tubuh dan musik saling mendukung untuk menciptakan pementasan yang indah dan bermakna. Seperti itu jawabannya, Derama. Apakah sudah terjawab? Oke, berhubung sudah 3 pertanyaan, maka kita langsung lanjut teman-teman ke termin kedua, yaitu ada 3 lagi. Di sini ada Indri. Oh ya maaf Sania tadi diloncat ya, maaf banget maaf banget. Tadi ini berarti buat
kedua ada Sania, ada punya Indri dan juga punya Audi. Yang Indri dulu pertanyaannya, apakah tragikomedi berhasil menciptakan efek dramatis yang kuat? Kemudian dari Audi pertanyaannya, dari drama film salah satu contohnya itu ada drama film yang bisa ditampilkan di bioskop. Nah, sekarang kan ada banyak aplikasi tracker film yang bisa digunakan untuk review. Contohnya kayak Letterboxd dan IMDb. Apakah dengan mengunggah review film itu bisa dianggap sebagai apresiasi drama film? Wow. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Senyum. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kalau kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya. Baik, sambil menunggu teman-teman kelompok 5 berdiskusi, ya kita ngobrol ya. Teman-teman di sini kalau Anda mau menonton film, apakah Anda memilih untuk membaca ulasannya, reviewnya gitu ya, dari aplikasi mungkin, atau dari media massa, atau dari saran teman, atau Anda pilih, saya ingin menonton itu karena tertarik saja, tidak ada alasan lain. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Tergantung sih Ibu. Kalau Amir biasanya bagaimana? Karena rekomendasi teman, atau tertarik sendiri, atau karena melihat ulasan? Kalau saya sih biasanya tertarik sendiri ya. Karena kan saya lebih ke genre-genre tertentu aja. Tapi kalau sedang tidak ada hiburan, saya Mhm. bisa minta rekomendasi teman atau melihat film-film lain sesuai ulasan. Oh gitu, baiklah. Itu kalau Amir ya. Kalau teman-teman yang lain bagaimana pengalamannya? Izin jawab Ibu. Silakan Monica. Kalau saya untuk menonton film biasanya saya ngelihat di media sosial dulu yang lagi menarik tuh apa, yang banyak, yang lagi apa ya, yang lagi hype tuh apa gitu, yang hits. Nah biasanya saya dari situ tertarik, oh iya penasaran baru saya nonton. Tapi kalau misalnya kadang suka random aja nonton apa aja gitu sih Bu. Baik. Jadi pertama mau lihat apa sih yang sedang tren gitu ya di masyarakat melalui media sosial. Lalu ya sudah, yang kedua acak saja. Kalau tertarik ya nonton gitu ya Monica ya. Iya Ibu. Oke, boleh dong satu lagi siapa nih yang mau berbagi referensinya dalam memilih film yang akan ditonton? Silakan. Saya biasa Mm-mm. Gak apa-apa kok Anissa, suaranya jelas Anissa. Iya bagi Ibu. Biasanya kalau saya nonton film kayak apa aja yang ditonton sih Bu. Tapi emang pasti ngeliat lagi dari genrenya sama apa yang lagi hype. Tapi walaupun semisal lagi nggak ada film yang terlalu tertarik, saya biasanya nonton film apa aja Ibu. Karena itu kayak jadi sumber referensi banget, atau kita tuh bisa jadi tahu film-film apa yang sebenarnya bisa terkenal tapi ternyata nggak bisa, kayak kurang banget peminatnya gitu Bu, karena misalnya kadang orang itu ngelihat dari pemain atau artisnya kayak gitu Bu. Baik. Jadi kalau dengan menonton dengan pilihan sendiri, kita punya potensi menemukan film-film yang harta karun gitu ya Anissa ya. Iya Ibu, kayak ternyata ceritanya tuh bagus banget juga. Baiklah. Terus satu pertanyaan lagi teman-teman. Kalau ada pilihan menonton film dan menonton pertunjukan drama, secara jujur, kira-kira teman-teman pilih opsi yang mana?
Nonton film atau nonton pertunjukan drama? Izin jawab ya Ibu. Boleh, silakan. Jujur Ibu, setelah menonton drama kan kebetulan saya kemarin tuh menonton yang di Festival Jakarta Timur sama Jakarta Barat Ibu. Nah, Mm-mm. setelah menonton di Jakarta Timur itu, memang ceritanya itu lebih ke apa ya? Saya belum menangkap intisari dari cerita tersebut. Saya taunya ya udah tentang seorang nenek dan kakek yang berimajinasi mempunyai seorang anak dengan kebahagiaan dan bla bla bla. Tapi maksudnya saya tuh Mm-mm. kayak saya kurang menangkap itu waktu itu judulnya Kereta Kencana. Nah, ketika Mm-mm. saya menonton di Festival Jakarta Barat, wah itu tuh seru banget ceritanya. Mungkin kelompok saya juga menonton itu kayak Mm-mm. tentang lima pintu kontrakan. Itu kayak Mm-mm. lucu banget dan di situ kayak menurut saya lebih seruan nonton kayak gitu ya karena apa ya dari visualnya dan lain-lainnya seru tapi minusnya mungkin kalau nonton drama itu pas lagi festival itu ya ada aja gangguannya entah nada dering orang kedengeran atau orang ngobrol Oh. kanan kiri gitu. Tapi ketika kita menonton film seperti di bioskop ataupun di rumah kan emang udah fokusnya itu di laptop dan jarang gitu suara yang terdengar gitu sih. Begitu ya. Jadi kalau dari pengalamannya Monica dan kelompok nih, waktu nonton yang Jakarta Timur dan Barat, ternyata ini ya mungkin keterampilan dari penampilnya ya tidak setara sehingga ada lakon yang bisa dibawakan dengan optimal, ada lakon yang monoton. Sedangkan kalau dari suasananya, lingkungannya, kalau kita nonton film di bioskop itu lebih terkondisi gitu ya daripada dalam konteks pertunjukan gitu ya sayang. Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Yang lain bagaimana nih teman-teman? Kalau ada opsi kalian nonton film, lalu juga nonton pertunjukan drama, kira-kira teman-teman cenderung pada opsi menonton yang mana? Kalau saya Ya. film Ibu. Mhm. Kenapa Amir? Karena kalau film kan kalau kalau saya ya kalau nonton film itu dibagi menjadi eh, 3 ronde. Yang Wah, pertama, Ronde. iya Ibu. Yang pertama bagus. buat Ah, buat hiburan, yang kedua aha, untuk mendalami ceritanya, untuk bisa mhm, masuk ke dunianya, yang mhm, ketiga untuk cuman kayak memorable aja. Kalau ceritanya seru hmm. bisa sampai ke ketiga kali. Oh gitu. Jadi kamu memang menonton satu film bisa 3 kali begitu, Amir? Iya Ibu, karena kan kalau cuman Hmm. nonton buat hiburan aja, kalau belum bisa masuk ke dunianya seperti kurang Ibu. Jadi nonton lagi yang kedua gitu ya. Nah, kalau drama nggak bisa nonton yang Mhm, kedua kalinya. Untuk mhm, mhm. seperti Paham, paham. Oke, iya ya salah satu hambatannya memang itu teman-teman ya. Karena kan pertunjukan panggung. Jadi sekali sekali main gitu ya. Pun kalau ada kelompok yang memberikan pementasan repetisi gitu ya, misalnya dijadwalkan sehari 2 kali dengan lakon yang sama. Nah, kadang ada pemain yang berbeda atau diganti antara pementasan pertama dan kedua gitu kan ya. Jadi mungkin antara yang pertama dan kedua bisa berbeda gitu. Bagaimana penyajian lakonnya. Begitu pula kalau misalnya dijadwalkan lagi misalnya hari ini pementasan pertama dengan lakon A lalu dipentaskan lagi di hari kedua besoknya dengan lakon A tetap sama gitu ya tapi mungkin ada pemain yang berbeda ataupun sama tapi karena sudah beda hari ya biasanya vibes-nya pun berbeda jadi penyajiannya juga berbeda jadi memang banyak tantangannya ya. Oke, terima kasih Amir pendapatnya. Boleh satu lagi teman-teman. Masih dalam satu pertanyaan yang sama ya. Kalau ada opsi menonton film atau menonton pertunjukan drama, mana yang cenderung Anda pilih? Yuk silakan Izin satu menjawab. lagi. Boleh sayang Indri?
Kalau menurut saya sih saya lebih suka drama ya, karena Mm-mm. drama tuh memiliki cerita yang lebih kompleks dan banyak lapisan nuansanya, Bu. Kayak Hmm. eh kalau misalkan film tuh biasanya tuh alurnya lebih cepat dan langsung ke intinya aja gitu, Bu. Kalau menurut saya ya, Mm-mm. Bu. Oke, berarti menurut Indri drama itu lebih mengasyikkan, lebih menantang karena untuk mencapai satu konflik itu dibutuhkan ini ya, lapisan-lapisan cerita gitu ya untuk menuju itu. Wah, menarik sekali nih pendapatnya Indri. Baik, terima kasih. Nanti kita minta ini ya penguatan dari Pak Sam dan juga Bu Ayu ya. Sekarang saya tanya dulu ke kelompok 5. Mas Teges, bagaimana Mas Teges? Aman Ibu, sudah kalau kami sudah berdiskusi dan alhamdulillah Mm-mm. udah menemukan setiap jawaban dari setiap pertanyaan. Silakan dipandu Mas Teges. Baik Ibu. Oke, pertanyaan dari Sania akan dijawab, akan disampaikan oleh rekan saya Dava. Kepada Dava, saya silakan. Baik, terima kasih Tegas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Nah, pertanyaannya ini seberapa efektif sih dalam drama tablo eh, sebagai alat pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi seni teater. Nah, menurut saya tablo ini sangat berguna ya dalam mengapresiasi eh, drama ataupun teater karena dengan cara ini memungkinkan anak-anak untuk memahami pesan dengan lebih cepat melalui gerakan ataupun ekspresi seperti itu. Nah, selain itu juga anak-anak juga dapat meningkatkan imajinasinya melalui gerakan yang diolah secara imajinatif. Jadi siswa ataupun peserta didik dapat lebih bebas berkreasi sesuai dengan daya pikir dan imajinasinya. Seperti itu, Sania. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Dava. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Dava atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Indri akan dijawab oleh Ratu. Kepadanya saya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Jadi, tragikomedi itu berhasil menciptakan efek dramatis yang kuat ya, karena menggabungkan unsur tragedi dan komedi. Kombinasi ini membuat penonton merasakan emosi yang berbeda seperti sedih dan lucu dan satu waktu. Dengan adanya komedi, maka momen tragis bisa terasa lebih ringan, tetapi tetap memberikan dampak yang mendalam. Sebaliknya, unsur tragedi memberi kedalaman pada cerita komedi sehingga penonton lebih terhubung dengan karakter dan pesan cerita. Hal ini juga membuat tragedi komedi ini jadi sangat efektif dalam mengolah emosi dan pemikiran. Apakah sudah menjawab, Indri? Mohon maaf audionya Ratu kurang jelas ya. Terus, apakah sudah terdengar? Terdengar sayang. Tapi mungkin temponya agak diperlambat ya karena tadi mungkin masalah koneksi juga jadi kurang jelas suaranya Ratu. Baik, Ibu, saya akan mengulang jawaban dari Indri. Jadi, eh, tragikomedi ini berhasil menciptakan efek dramatis yang kuat karena menggabungkan unsur-unsur tragedi dan komedi. Kombinasi ini membuat penonton merasakan emosi yang berbeda seperti sedih dan lucu dalam satu waktu. Dengan adanya komedi, momen tragis ini bisa terasa lebih ringan, tetapi tetap memberikan dampak yang mendalam. Sebaliknya, unsur tragedi memberi kedalaman pada cerita komedi, sehingga penonton lebih terhubung dengan karakter dan pesan cerita.
Hal ini juga membuat tragedi komedi ini menjadi sangat efektif dalam menggugah emosi dan pemikiran. Apakah sudah menjawab ini? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Ratu atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari term kedua ini yaitu dari Audi yang akan dijawab oleh Laili. Kepada Laili, saya silakan. Baik, izin mengulang pertanyaan dari Audi tadi. Pertanyaannya itu dari drama film, salah satu contohnya itu ada drama film yang biasa ditampilkan di bioskop. Nah, sekarang kan ada banyak aplikasi tracker film yang bisa digunain untuk review, contohnya kayak Letterboxd dan IMDb. Apakah dengan mengunggah review film itu bisa dianggap sebagai apresiasi drama film? Em, mengunggah review film di aplikasi seperti Letterboxd atau IMDb ini bisa dianggap, menurut saya, itu bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap drama film ya. Karena apresiasi drama film itu tidak hanya terbatas pada kita menonton film itu sendiri, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memberikan tanggapan terhadap film karya tersebut. Nah, ketika seseorang itu menulis review, mereka menyampaikan pemikiran dan pendapat mereka pribadi tentang berbagai elemen dari film tersebut, seperti mungkin alur ceritanya atau acting para pemainnya, sinematografinya, musik, dan pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari film tersebut. Nah, mungkin melalui review itu penonton menunjukkan bahwa mereka telah terlibat secara baik dengan film tersebut dan mencoba mengevaluasi nih apa yang membuat film itu baik atau kurang baik. Nah, ini juga membantu orang lain ya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda gitu tentang film tersebut, yang pada gilirannya itu bisa memperluas diskusi tentang kualitas dan makna dari sebuah karya film tersebut. Nah, dengan adanya menulis atau mengunggah review itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk apresiasi drama film, karena review sendiri itu bagaimana cara kita memberikan penghargaan sekaligus kritik terhadap karya seni film tersebut. Mungkin jawabannya seperti itu, Audi. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Laili. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Laili atas jawabannya. Dan selesai sudah teman-teman sesi tanya jawab dari kelompok 5. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ibu Etsaib dan Ibu Ayu. Terima kasih kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mari kita apresiasi kelompok 5 dan para penanya, teman-teman ya. Keren sekali. Baiklah, nah sekarang waktunya pengayaan informasi gitu ya, penguatan informasi dari Ibu Ayu dulu mungkin ya. Bu Ayu silakan Bu, apakah ada pertanyaan yang menggelitik dari teman-teman yang ingin Bu Ayu kritisi dari hari ini presentasinya? Pertama saya akan menambah jawaban dari pertanyaannya Basili. Apakah ketiadaan dialog dalam sendera tari dan tablo membatasi kedalaman pesan yang dapat disampaikan? Atau justru membuka peluang, maaf, bukan yang itu. Itu sudah terjawab yang ini. Sania. Dalam konteks pendidikan, seberapa efektif drama tablo digunakan sebagai alat pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi seni teater dibandingkan dengan bentuk drama lain yang menggunakan dialog? Menurut saya, tablo ini cukup efektif jika digunakan ataupun diperkenalkan di tingkat sekolah dasar, Bu Etsa, karena
di tingkat sekolah dasar mungkin siswa-siswa belum mahir ya, belum mahir dramatic reading, belum mahir mengucapkan dialog-dialog dengan feel yang bagus. Jadi tableau ini kalau misalnya dikenalkan di sekolah dasar, ini sangat efektif karena siswa-siswa juga akan lebih mudah belajar tentang ekspresi, kemudian juga mereka bisa belajar menguasai panggung dengan gerakan, seperti itu. Tapi tentunya ini akan berimbas ke keterampilan berbahasa yang akan dicapai nantinya. Beda lagi kalau SMP, SMA, kita pasti sudah mengenalkan drama yang menggunakan dialog, secara tidak langsung mereka juga akan ahli ini ya, meresapi dialog-dialog tersebut. Jadi kalau tableau itu lebih cocok digunakan untuk yang dasar, kalau menurut saya SMP, SMA lebih bagus diperkenalkan untuk drama. Kemudian juga tadi ada ini nih, pertanyaan. Tunggu sebentar ya. Apakah tragikomedi berhasil menciptakan efek dramatis yang kuat? Nah, ini sama seperti pementasan Sampek Engtai tidak sih Bu Etsa? Dari teater koma. Jadi, Iya. jadi Sampek Engtai menceritakan tentang seorang perempuan yang memang takdirnya itu hanya di dapur, sumur, kasur. Tapi pada saat itu Engtai ingin belajar keluar dan pada saat itu dia berhasil meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan berhasil gitu belajar di luar. Tapi dia mendapat kekangan, mendapat larangan bahwa perempuan tidak boleh menempuh pendidikan yang tinggi seperti itu. Nah, Sampek Engtai dia merupakan tragedi komedi kalau menurut saya karena berhasil menyuguhkan sebuah fenomena tapi juga dikemas dalam bentuk yang lucu, yang menarik, dan biasanya tragedi komedi ini mempunyai alur yang tidak diduga-duga. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa menciptakan efek dramatis yang kuat, bisa, tapi balik lagi siapa nih yang mementaskannya, siapa yang membawakannya. Kalau memang teater koma, otomatis bisa kuat banget. Kemarin itu kalau misalnya kalian nanti menonton pementasannya dan ada pementasan ulang, silakan ditonton. Di situ Engtai berusaha untuk meniru abang di luar dosen untuk berperan sebagai laki-laki dengan mengubah suaranya, bahkan sampai tidak sadar kalau yang tidur selama ini dengan dia adalah sama-sama maksudnya berjenis kelamin yang berbeda gitu. Saking mereka lugu ya, lawan main itu tidak sadar bahwa yang bermain dengan dia, yang belajar dengan dia selama ini adalah perempuan. Dan karena memang perempuan tidak boleh menempuh pendidikan yang tinggi pada saat itu. Dia mengubah suara seperti, saya mau buang air di toilet saja masing-masing. Karena laki-laki kan berdiri semua, tapi Engtai nggak bisa. Dia tuh buang airnya tuh jongkok, tapi gimana caranya dia pakai cara yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya jadi lucu. Itu termasuk tragedi komedi dan bisa menimbulkan efek yang kuat. Apalagi ternyata ketika mereka cinta lokasi. Akhirnya sampai tahu bahwa Engtai itu adalah perempuan. Selama ini Engtai bisa mengerti Sampek. Akhirnya mereka jatuh cinta dan mereka melanggar kutukan itu. Akhirnya mereka jadi kupu-kupu gitu ya. Jadi menurut saya bisa sih menimbulkan efek dramatis yang kuat. Tapi balik lagi siapa pemerannya, siapa yang berperan, siapa yang bermain, aktor-aktornya berkualitas apa, dan tentang apa tadi, apakah tadi review film merupakan salah satu bentuk apresiasi, betul ya? Maaf, ya apresiasi drama, ya itu bisa termasuk ke dalam bentuk apresiasi drama. Terus satu lagi Bu Etsa, kalau saya ditanya lebih suka menonton film apa apresiasi drama, maksudnya menonton drama, saya akan jawab drama karena iya, saya merasa aktor dalam film itu sama aktor pementasan drama itu punya tantangan yang berbeda, tapi lebih banyak tantangan sebagai aktor drama ya. Kalau Betul. di film mereka harus menjaga kontinuitas. Mereka nggak butuh vokal yang kuat teman-teman. Mereka duduk, kamera sorot ke badan mereka, mereka duduk, mereka berdialog dengan suara kecil pun sudah ada mic di kamera itu, sudah ada pelantang. Suara pasti terdengar, tapi bagaimana ketika di-cut oleh sutradara,
mereka bisa menjaga moodnya itu tantangan aktor-aktor film. Ya, misalnya lagi ketawa-ketawa, hahaha kayak gitu kan, tiba-tiba di-cut. Gimana caranya ketika dia action lagi, ketawanya masih tetap sama. Itu tantangannya. Tapi kalau aktor drama, sekali kita lupa naskah, kelar udah. Jadi proses dalam latihan sampai ke pementasan lebih kompleks sebagai Drama. teater, iya drama itu daripada aktor film ya kalau menurut saya. Dan Iya, aktor film itu masih bisa nyambi-nyambi, kalau lupa cut mereka bisa ngafal lagi. Tapi kalau aktor iya, drama itu benar-benar mereka harus hafal, kemudian mereka harus tahu blockingnya, mereka harus dapat feel-nya itu karena sekalinya gagal nggak nyampe ke penonton itu bakal terasa betul. Dan benar kata Amir, nggak bisa diulang kalau untuk nonton drama. Begitu pula dengan kesempatan aktor ini, mereka punya kesempatan satu kali dan harus tampil bagus di depan penonton lainnya. Bagaimana vokalnya harus sampai karena tidak ada pelantang, tidak ada um, clip on gitu ya atau mic yang ada di baju. Hanya ada betul. mic tergantung di atas panggung sekitar 2 sampai 6 mic atau pelantang dan itu harus terdengar. Bahkan kalau misalnya tampilnya di CCL, tempatnya Kang Iman Soleh teman-teman, itu benar-benar outdoor, kondisi Bandung dingin sekali, tidak ada pelantang sama sekali. Disitulah seorang aktor bisa kelihatan berkualitas atau tidaknya. Karena rata-rata yang udah tampil di CCL, Bu Etsa, itu suaranya kependem semua. Iya, karena Saking dinginnya, vokalnya kena suhu betul. dingin ya, Bu ya. Iya, jadi kalau di GKJ, di tim itu masih ada ya pelantang di atas menggantung walaupun tidak terlihat dari penonton. Kemudian juga eh, semua makanya kalau jadi aktor teater udah pasti bisa jadi artis lebih gampang, tapi yang artis itu belum tentu bisa jadi Bisa aktor, main ya drama. aktor Oke. teater gitu. Kecuali memang yang, tapi balik lagi ya aktor aktor drama atau teater biasanya nggak punya muka yang good looking, itu juga nggak bisa masuk ke TV. Palingan jadi pemeran-pemeran yang memang sesuai. Sedangkan artis-artis kan memang Iya. punya modal tampang ya Bu, gitu. Tapi kemampuan aktingnya masih bisa dilatih dan Standar lah masih ya. jauh di bawah aktor teater. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, gitu. Iya. Wah, baik. Terima kasih Bu Ayu atas perspektifnya. Sekarang Pak Sam bagaimana Pak Sam? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang menggelitik Pak Sam dan Pak Sam ingin memberikan penguatan? Halo, 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 halo. Aduh, Iya Pak Sam. ini dialog sama tukang tadi. Kedengeran ya, kedengeran ya. Oh, tidak Pak. Enggak, Pak. Nah, syukurlah. Ya, jadi memang ragam pementasan yang kita punya itu memang kita masih apa namanya masih sederhana ya yang kita miliki. Misalnya kita jarang nonton misalnya monolog ya. Iya. Memang banyak kalau lomba-lomba monolog, tapi kemudian kan nggak banyak muncul tokoh monolog gitu. Iya. Tokoh monolog kita dulu zaman-zaman Arifin Senu punya dengan teater kecilnya itu ya, ada beberapa orang yang memang memiliki kapasitas yang mumpuni di dalam dalam monolog gitu ya. Terus beberapa nama lainnya saya agak lupa ya, dari juga sudah banyak yang meninggal ya. Saya kira sudah banyak yang meninggal, dan bukannya sudah banyak, mungkin sekarang agak sulit kita temukan lagi aktor monolog yang masih mau tampil gitu, yang mau tampil dan isinya ditanggap orang gitu. Ditanggap orang. Karena produksi monolog itu juga kan bukan satu yang sederhana ya, walaupun dia tampil sendiri, tapi komponen-komponen lainnya kan tetap harus diperhatikan, lightingnya, kostum segala macamnya, peralatan dia gitu. Kita dulu pernah kedatangan banyak tamu dari luar ya, yang tampil di
Taman Ismail Marzuki, baik tokoh-tokoh monolog ya, maupun ada juga saya pernah juga ikut nonton itu one man theater. One man theater itu satu orang bermain teater gitu di dalam satu panggung gitu. Saya nggak tahu apa bedanya dia dengan monolog gitu. One man theater itu yang seperti yang saya tonton itu yang main orang asing itu memang orang saya lupa Perancis atau orang Inggris gitu. Jadi dia main di satu panggung, lalu dia main sendiri saja, bicara melalui telepon, atau kadang-kadang dia menerima telepon orang, kadang-kadang dia menelepon, atau dia lalu bergumam atau apa gitu, sehingga 1 jam itu terasa singkat begitu menurut perkiraan saya. Dia main sendirian gitu. Oke. Dia main sendirian saja gitu dan dengan properti yang lengkap di atas panggung gitu. Sehingga seluruh properti itu sepertinya tidak ada yang tidak bermanfaat gitu. Mungkin dia bercerita tentang kenangan yang dia miliki bersama satu benda yang ada di panggung gitu. Lalu dia lalu kemudian menelepon orang lagi, kemudian dia juga ditelepon orang gitu. Jadi one man theater gitu. Dan kita kita malah nggak pernah ada menyaksikan one man theater itu yang dimainkan oleh aktor-aktor teater kita gitu. Sepanjang pengetahuan saya ya. Dulu UNJ, Universitas Negeri Jakarta, atau dulu IKIP, itu kita punya juga grup teater di fakultas ya, namanya teater taman. Jadi teater taman itu anggotanya terdiri dari seluruh mahasiswa yang ada di fakultas, mahasiswa bahasa Indonesia, mahasiswa bahasa Prancis, Jerman, Arab gitu. Dan kita bergabung dan berlatih di dalam satu wadah teater taman. Kita punya sutradara yang cukup mumpuni gitu ya, karena dia anggota teater kecil Arifin Senur, karena dia terlatih dan dibesarkan di teater kecil itu. Nah, dia mahasiswa bahasa Prancis, tapi akhirnya dia jadi guru, bukan guru bahasa Prancis tapi guru bahasa Indonesia. Dia tamat dari prodi Prancis. Nah, dia sutradara. Nah, dia salah satu aktor one man theater kita zaman dulu itu. Termasuk dia juga aktor monolog yang dimiliki oleh teater kecil dan yang kita miliki ya, karena dia adalah mahasiswa bahasa Prancis. Nah, kita juga main berapa kali di Pusat Kebudayaan Prancis ya, CCF itu, di jalan apa namanya, saya lupa itu, di Matraman itu, ke sana bukan Matraman, apa yang menuju ke Senen. Nah, itu menjadi sesuatu yang cukup membanggakan ya kita waktu itu, karena kita main di Kedutaan Besar Prancis atau di pusat kebudayaannya beberapa kali. Bukan hanya itu, juga ada pementasan karya-karya Molière, karya-karya yang dibuat oleh penulis-penulis naskah dari negara Prancis gitu. Jadi teater taman ini kemudian ketika semua tokohnya keluar, udah tamat, tidak berkembang dan mati, kemudian tidak lagi dilanjutkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari fakultas. Yang tetap hidup itu sebagian anggotanya masuk ke membuat sendiri teater di prodi pendidikan,
ada dari pasar sore kemudian berubah menjadi teater cat. Nah itu dan sebagian lagi masuk ke teater di universitas. Nah mungkin menarik ya untuk kalau ada yang berminat lagi dan mau dan mampu menghafal sekian banyak naskah, sekian lembar naskah gitu yang bisa dipentaskan secara sendiri atau secara monolog atau secara one man theater. Ini mungkin untuk tambahan informasi saja. Demikian dari saya Bu, mudah-mudahan memberi tambahan. Baik Pak Sam, terima kasih banyak Bapak atas penguatannya. Wah, yang disoroti Pak Sam ini tentang monolog yang semakin langka ya Pak ya sekarang ya, baik pertunjukannya maupun pelakonnya. Pak Iya, Sam? iya, iya. Oh, Iya, iya. Iya, ya ada sih lomba-lomba monolog, cuman tidak membentuk gitu ya, membentuk di FS2SN ya ada monolog juga kalau nggak salah. iya Pak, kalau untuk siswa itu ada FLS2SN, kalau untuk mahasiswa ada di Peksimida Peksiminas itu Pak. Ya, tapi ada lomba monolog juga di Ada, Pak. Oh, ya. Itu sayangnya, itu terlalu mereka tidak terus berkarya, mereka tidak terus mentas dan tidak jadi gitu, tidak jadi. Terus juga nggak ada orang yang kemudian menanggap gitu ya, atau grupnya tidak memunculkan dia lagi, atau grupnya itu tidak menghidupkan lagi. Terus kalau universitas tidak memberi tempat untuk tampil gitu. Akhirnya ya yang sudah pernah jadi juara tenggelam di dirinya sendiri dan di komunitasnya saja, tidak mentas. Dia mentas sekali untuk seterusnya mati gitu. Dia hanya mentas sekali bukan untuk terus berkembang, tapi setelah itu dia tidak lagi mentas gitu. Atau ikut lomba mentas monolog, lalu berikutnya selesai. Nah, saya nggak tahu, sepengetahuan saya begitu gitu, tidak muncul tokoh atau peran monolog itu yang jadi gitu. Baik Pak Sam, wah ini ya Pak berarti memang untuk monolog sendiri juga harus diperbanyak lagi ya Pak momen-momennya. Tapi menurut Pak Sam sendiri, kira-kira apakah bisa Pak direvitalisasi kalau apa ya ingin membangkitkan lagi monolog? Seharusnya bisa Bu, artinya diberi ruang gitu. Diberi ruang, diberi tempat, selain lomba itu jadi kalau ada acara di kampus misalnya, lalu kita beri tempat, kita beri kesempatan untuk tampil monolog gitu. Misalnya dia juara Peksimidas dari kita, dari UNJ, atau dia juara Peksiminas gitu. Harusnya diberi tempat lagi gitu agar dia lama-lama memiliki pengalaman yang banyak untuk tampil di dalam menunjukkan potensinya itu gitu. Atau ada jenjang yang lain yang lebih, jenjang lomba yang lebih, bukan hanya nasional misalnya. Kalau ada lomba antar ASEAN, gitu, negara-negara Asia Tenggara, nah mungkin ada pengiriman utusan ke lomba tersebut gitu. Atau ke level dunia gitu. Cuman kita kan negara atau universitas kita kan nggak punya duit gitu. Nggak punya duit untuk mengirim mereka. Sebenarnya bisa itu kalau atau yang bersangkutan terus berkarya lalu mencoba untuk tampil gitu ya di dalam
kesempatan-kesempatan. Mungkin di acara-acara Pak Sam bisa juga kalau memang ada yang Pak Sam tahu ada monolog gitu. Jadi dia di antara monolog itu misalnya dia membacakan puisi panjang ya karya Rendra atau membacakan puisi-puisi panjang dari 2 atau 3 penyair gitu. Sehingga sepertinya seperti monolog gitu. Ya, mungkin gitu kali Bu ya. Kita atau tadi yang menarik itu menurut saya one man theater itu ya. Iya, Teater Pak. teater satu orang itu mungkin lebih memungkinkan karena ada banyak peluang pemain itu terbantu oleh banyak hal ya. Kalau misalnya keterbatasan hafalan ya. Kalau memang hafalan itu membuat seorang pemain monolog itu jadi tidak tidak bisa tampil maksimal. Nah dia bisa main one man theater itu di mana ada beberapa peralatan yang properti yang dia bisa temukan dan bisa membantu dia. Bahkan beberapa kertas yang berisi hafalan juga bisa saja diletakkan di properti itu sehingga dia seolah-olah seperti membaca sesuatu, sebenarnya dia membaca dialog dia gitu atau membaca hafalan dia gitu. Itu trik-triknya maksudnya. Ya Bu. Ya Bapak, terima kasih Pak Sam. Terima kasih atas penguatannya Pak Sam, terutama untuk monolog yang jarang tergarap saat ini ya Pak ya. Tergarap tapi belum optimal sehingga tidak ada regenerasi begitu. Nah untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan monolog, nah Ibu Ayu sudah memberikan Malah info, Bu. informasinya. Oh saya nggak info. Baik, nanti mungkin ini ya Bu bisa diinfokan lagi ya Ibu ya. Biasanya memang balik lagi ke passion Bu Esta. Jadi pemain-pemain monolog ini juga berawal dari ya mereka aktor ya gitu. Nah kemarin di Peksiminas juara satunya dari Unsil, itu yang membimbingnya adalah Bode Riswandi. Kemudian salah satu dosen pembimbingnya juga teman saya, Bu Sinta. Nah, dia jadi juara satu. Tapi balik lagi, nanti apakah dia eksis tidaknya? Ya kalau memang hanya untuk sekadar lomba saja, biasanya baik itu monolog, pembaca puisi atau yang lain, biasanya langsung hilang, Bu. Tapi kalau memang dia suka di situ, memang apa ya, dia jiwanya di situ, dia akan mencari terus info-info itu, bahkan bisa jadi membuat pementasan sendiri seperti itu. Banyak yang hilangnya, apalagi kalau bukan dari PBSI, Bu. Misalnya, ini pembaca puisi kemarin dari UNJ, dari Fakultas Teknik nih, yang juara gitu. Tapi kalau dia tidak aktif lagi untuk ikut-ikut acara-acara yang berkaitan dengan yang dia tekuni saat lomba, ya hilang. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Mohon maaf, mungkin agak kurang kondusif di sini. Saya sedang ramai banyak suara. Baik, Pak Sam, kita masih ada waktu 3 menit, Pak Sam. Apakah ada informasi lagi atau penguatan untuk diskusi hari ini, Pak? Iya, Bu. Ya, memang apresiasi drama ini memang harus didasari oleh satu pengetahuan yang memadai ya. Sehingga kita bisa masuk ke satu situasi di mana kalau kita berjumpa pada seperti tadi itu ya yang dikatakan oleh beberapa mahasiswa yang nonton festival teater baik di Jakarta Timur atau Jakarta Barat
atau mungkin juga ada yang menonton festival teater di Jakarta Utara gitu. Itu adalah bekal yang bagus ya untuk bisa memperkuat apresiasi ya, memperkuat apresiasi. Yang menonton pementasan teater ya tentu beda lagi dampak dan efeknya kalau dia turut main teater, beda lagi dampaknya memang. Tapi daripada sama sekali tidak, ya memang menonton menjadi sesuatu yang juga bermanfaat bagi mahasiswa ya. Apalagi kalau misalnya dia perkuat dengan kemampuan dia menganalisis ya. Walaupun nanti ada dalam mata kuliah kajian drama ya, tapi dengan mengawali apresiasi menonton pementasan teater lalu kemudian dia mampu memberikan review terhadap pementasan itu, jadi dia makin lama makin kuat potensi yang dia miliki dalam mengapresiasi ya. Bagusnya memang kalau memang dia mau nanti menjadi guru yang baik ya dia harus terlibat dalam pementasan teater agar dia punya bekal yang memadai nanti ketika mengajar gitu ya kan Bu? Ya Bu. Iya Pak Sam, sepakat Pak Sam. Ya, udah habis waktu kita ya Bu. Iya Pak, pas sekali Pak. Apakah dicukupkan Pak Sam? Saya kira cukup saja Bu. Jadi Baik, terima kasih banyak Pak Sam, terima kasih banyak Bu Ayu atas penguatannya. Terima kasih teman-teman atas presentasi dan juga pertanyaannya serta atensinya semuanya. Semoga diskusi hari ini memperkaya dan motivasi kita semua. Dan saya ada satu informasi sebenarnya tentang tugas menulis naskah, tapi nanti bisa saya informasikan di WhatsApp group, akan saya kirimkan salindianya. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin mencukupkan kelas hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih. Izin live ya. Ya Ibu.